Teman-teman, di tengah merebaknya virus boti, ada saja prinsip-prinsip yang membuat kita itu ragu untuk tidak respect terhadap mereka. Misalkan ada prinsip, benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Pernah dengar kalimat ini kan? Kayak kalimatnya ini logis dan bagus dan keren, pas itu, kayak cocok gitu. Padahal kalau kita mau jujur dan mau berpikir kritis atau critical thinking, prinsip tadi itu sangat fatal. Salah bahkan. Cuman kesalahan dan kefatalannya itu tidak semua orang bisa merasakannya. Kenapa? Karena kalau kita mau berpikir, katakanlah berpikir dari sisi bahasa saja. Dalam bahasa Arab, perbuatan itu tidak akan bisa dipisahkan dengan orang. Fi'il itu nggak bisa dipisah dengan fa'il. Fi'il itu perbuatan, fa'il itu orangnya. Misalkan saroko itu fi'il, sarikun itu fa'il. Saroko itu mencuri, sarikun itu pencuri. Mencuri dan pencuri itu tidak bisa dipisahkan. Maka sangat fatal ketika seseorang itu mengatakan jangan benci orangnya, benci perbuatannya. Nggak bisa. Itu prinsip yang salah. Kenapa? Iya, selama orang itu mencuri, ya dia memang pencuri dan layak dibenci. Kenapa? Allah sendiri membenci pencurian. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai muslim membenci perbuatan buruk, membenci orang yang berbuat buruk, itu bukan aib. Bahkan ketika kita membenci orang yang bermaksiat atau penyimpangan seperti boti, ya, membenci LGBT, membenci orang homo, membenci orang lesbi, itu bukan aib, bahkan itu sebentuk kesempurnaan iman. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man ahabba lillah, man abghadha lillah. Di bagian akhirnya apa? Faqad istakmalal imana. Siapa yang cinta karena Allah, siapa yang benci karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya. So, kita benci boti orangnya, so what? Dalam Islam, yaitu bentuk kesempurnaan iman. Dan secara logika pun hadis tadi benar. Kenapa? Karena kalau ada orang menyimpang, nggak dibenci orangnya, dia akan terus merasa aman, nggak merasa menyimpang. Tapi kalau orang menyimpang atau berbuat salah kemudian dibenci, dia akan merasa risih. Kok aku dibenci sama orangnya? Sehingga dia merasa terpojokkan dan merasa ingin bertobat dari apa-apa yang dia telah lakukan. Tapi kalau orang itu melakukan sebuah penyimpangan tapi diterima di masyarakat, nggak ada yang membenci, ya dia akan terus melakukan penyimpangan tersebut. Nah, secara logika kan begitu. Maka aneh dengan prinsip jangan benci orangnya, benci perbuatannya. Menurut saya ini prinsip yang nggak tepat. Nah, ini menurut saya, tapi kalau teman-teman berbeda, ya boleh-boleh saja. Kalau menurut kalian kira-kira gimana yang pas?